Sekarang bagaimana proses terbentuknya sel kelamin perempuan atau disebut dengan sel telur atau ovum. Nah, ini proses terbentuknya sel telur atau ovum disebut dengan oogenesis. Kalau pada laki-laki pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Nah, di sini namanya oogenesis. Nah, kapan proses pembentukan sel telur itu terjadi? Nah, ini juga perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau orang laki-laki, spermatogenesis itu terjadi ketika laki-laki itu sudah mengalami masa pubertas antara umur 10 hingga 14 tahun. Di sana baru mulai terbentuknya sperma. Nah, sedangkan pada perempuan, oogenesis atau proses pembentukan ovum itu terjadi ketika bayi masih dalam kandungan. Ketika bayi perempuan masih dalam kandungan, itu sudah mulai berlangsungnya proses oogenesis. Nah, sampai tahap apa saja proses oogenesis ketika bayi perempuan masih dalam kandungan? Kita lihat nanti. Nah, seorang anak perempuan dia sudah memiliki bakal sel ovum yang disebut dengan sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Ya. Jadi dia sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Tetapi ketika bayi itu lahir, dia yang tinggal hanya sekitar 40 ribuan. Ya. Yang tersisa sekitar 40 ribuan hingga seorang perempuan itu mengalami masa pubertas. Nah, kemudian dari 40.000 ini hanya 400 lah yang akan bisa berkembang, yang akan bisa menjadi matang sempurna. Jadi yang lainnya tidak berkembang. Jadi hanya 400 yang bisa matang. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses oogenesis atau proses-proses pembentukan ovum. Nah, ketika bayi perempuan masih di dalam kandungan, nah di sini sudah terjadi proses oogenesis, ya, mulai dari bakal sel ovum tadi yang namanya sel primordial itu mengalami pembelahan mitosis menghasilkan apa yang disebut dengan oogonium. Ya. Jadi menghasilkan sel induk. Ini adalah sel induk daripada ovum disebut dengan oogonium. Kalau sel induk sperma dinamakan spermatogonium. Nah, ini oogonium. Kemudian oogonium ini berkembang atau mengalami pembelahan mitosis menghasilkan apa yang disebut dengan oosit primer, dan kemudian yang lagi satu namanya badan polar atau volosit. Ya. Jadi oosit primer ini jauh lebih besar dari volosit. Nah, sehingga volosit ini tidak akan berkembang. Jadi volosit ini tidak akan berkembang. Ya. Nah, inilah baru terjadi pada saat bayi perempuan itu masih di dalam kandungan. Jadi sampai pada tahap oosit primer. Kemudian setelah bayi perempuan itu lahir, ya, jadi oosit primer mengalami pembelahan. Dia akan menghasilkan, nah ini yang disebut dengan oosit sekunder. Ya, pertama oosit sekunder dan juga menghasilkan satu buah volosit atau badan polar. Ya, badan polar ini akan menghasilkan dua badan polar lagi. Ya, dua badan polar atau dua volosit. Kemudian oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar lagi. Ya, volosit. Jadi menghasilkan ootit. Nah, jadi ketiga badan polar ini dia tidak bisa berkembang. Jadi inilah hasil akhir dari oogenesis. Jadi 3 badan polar. Sedangkan ootit ini akan berkembang menjadi ovum. Nah, inilah yang akan menjadi sel telur. Nah, ini yang nanti akan dilepaskan. Apakah nanti dibuahi oleh sperma atau dia luruh menjadi darah menstruasi. Nah, inilah tahapan-tahapan daripada oogenesis. Mulai
seorang bayi perempuan masih di dalam kandungan. Tahapannya sampai pada tahap oosit primer. Siklus menstruasi. Nah, sudah tadi yang anak dapat lihat ilustrasi pada video bagaimana terjadi menstruasi, di mana terjadi, apa yang keluar pada saat menstruasi, berapa lama orang menstruasi, bulannya datang setiap berapa hari. Nah, kita akan pelajari siklus menstruasi. Nah, ini adalah merupakan menstruasi, bukan keluarnya darah ya, yang kita lihat seorang anak perempuan biasanya yang sudah mengalami masa pubertas itu dia akan mengeluarkan darah ya, biasanya kurang lebih setiap bulan. Bukan darah yang kita lihat, tetapi kenyataannya di sana banyak ya, selain darah ada cairan dari jaringan, ada lendir ya, ada sel-sel epitel, tidak semata-mata darah saja ya. Jadi ini yang menyusun dinding rahim. Nah, siklus menstruasi ini terjadi apabila sel telur yang sudah matang tentunya, yang sudah dilepaskan tadi oleh ovarium, ya. Sel telur yang dilepaskan oleh ovarium itu tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi. Jadi tidak ada sel sperma yang membuahi sel telur. Nah, sehingga sel telur inilah yang nanti keluar bersamaan dengan dinding rahim, menjadi dia darah menstruasi. Nah, mengenai siklus menstruasi ini, seorang perempuan itu ada yang cepat, ada yang normal, ada yang lambat ya. Jadi ada 3 jenis orang ya, ditinjau dari lamanya terjadi siklus menstruasi. Yang paling cepat itu bisa dia sampai kurang dari 18 hari ya. Jadi kurang dari 18 hari dia sudah mengalami menstruasi. Sedangkan yang normal, untuk wanita yang normal itu siklus menstruasi itu terjadi kurang lebih 28 hari sekali ya. 28 hari sekali itu normal. Nah, sedangkan yang lambat ya, yang lambat siklusnya yang panjang itu bisa mencapai sampai 40 hari baru dia mengalami menstruasi ya, sampai mencapai 40 hari. Nah, siklus menstruasi ini ada 3 tahapan ya, ada 3 tahap, 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori ya. Nah, di mana pada fase menstruasi ini adalah pada hari ke-0 sampai ke-5, kita lihat ada, kalau seorang perempuan dia akan mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah. Nah, pada fase ini mulailah bekerja suatu hormon ya, suatu hormon yang disebut dengan hormon FSH. Itu kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Nah, hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar yang ada di otak yang disebut dengan kelenjar pituitari. Ya, anak-anak sudah bisa lihat tadi di videonya, nanti bisa dilihat lagi. Kelenjar pituitari menghasilkan hormon FSH. Nah, yang berfungsi untuk ini mengembangkan folikel ya. Jadi fungsi FSH itu untuk mengembangkan folikel yang ada di ovarium ya. Jadi dia memanakan folikel yang ada pada ovarium. Nah, kemudian fungsi dari folikel itu adalah pada fase proliferasi. Fungsi folikel di sini adalah untuk menghasilkan, pada awalnya dia menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya. Fungsi dari hormon estrogen dan progesteron adalah untuk mempertebal dinding rahim atau endometrium. Nah, kenapa endometrium itu dipertebal? Itu adalah untuk menjaga-jaga kalau ada terjadi pembuahan atau fertilisasi pada tuba Fallopi.
Ya, kalau terjadi pembuahan pada tuba Fallopi, itu akan berkembang menjadi sigot. Sigot akan tertanam nanti pada endometrium. Nah, di sanalah sigot berkembang menjadi embrio, berkembang menjadi janin. Nah, itu makanya endometrium itu perlu dipertebal. Nah, di samping itu, atau yang kedua, hormon progesteron, ya, di samping dia mempertebal endometrium, dia juga berfungsi untuk menunjukkan kelamin sekunder daripada seorang perempuan. Nah, apa itu? Nah, dia menunjukkan ciri-ciri kelamin sekunder. Nah, misalnya pinggulnya membesar, ya, kalau orang perempuan yang sudah remaja atau mengalami pubertas, pinggulnya akan membesar. Jadi bisa dia keluar jerawat, ya. Kemudian tumbuh rambut-rambut pada titik-titik tertentu. Nah, itulah ciri sekunder dari seorang kelamin perempuan. Nah, kemudian fungsi lain dari hormon estrogen, dia memicu kelenjar pituitari untuk meningkatkan produksi hormon FSH dan hormon LH atau luteinizing. Nah, pada saat itu hormon luteinizing ini diproduksi secara mendadak, meningkat secara mendadak, sehingga dia akan memicu folikel lagi, memicu folikel untuk melepaskan daripada ovum, ya. Jadi melepaskan daripada ovum yang sudah matang. Nah, ini kira-kira terjadi pada saat hari ke-14. Ovumnya sudah matang, dipicu oleh hormon LH atau luteinizing supaya ovumnya ini lepas. Nah, setelah ovumnya lepas, ingat ditangkap oleh bagian yang berjumbai namanya fimbriae, ya. Ditangkap oleh fimbriae, kemudian disalurkan ke infundibulum dan langsung ke tuba Fallopi, ya. Langsung ke tuba Fallopi. Inilah terjadi pada fase sekretori, ya. Pada tuba Fallopi, di sepanjang perjalanan pada tuba Fallopi, nah, apakah akan terjadi pembuahan atau apakah ada sperma yang masuk atau tidak, itu, ya. Nah, kalau tidak ada sperma, ya, kalau tidak ada senggama, tidak ada sperma yang masuk, nah otomatis dia akan ada sinyal, ya, sinyal ke kelenjar pituitari, ya, supaya tidak lagi menghasilkan estrogen dan progesteron, ya. Jadi supaya kelenjar pituitari berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, karena dia berhenti, maka dinding rahim akan kekurangan hormon estrogen dan progesteron. Jadi dinding rahim akan menjadi kering. Karena kering, maka dia akan meluruh atau rusak. Keluarlah dia bersamaan dengan ovum tadi. Menjadilah dia darah menstruasi. Kembali lagi ke fase menstruasi. Nah, itulah terjadi berulang-ulang menurut siklusnya, menurut harinya, apakah cepat, normal, panjang, ya. Siklus menstruasi itu terjadi setiap bulannya.